Hello guys, welcome back to my channel. My name is Umar. Di video kali ini saya akan membahas mengenai GDLC. Pernah nggak sih kalian main game favorit terus tiba-tiba mikir, kok bisa ya bikin game sekeren ini? Nah, kalau kalian penasaran, jawabannya ada di sesuatu yang disebut GDLC, alias Game Develop Life Cycle. Tapi tenang, kita nggak bakal bahas ini kayak textbooks. Santai saja sambil membuka mata kalian soal gimana sih dunia game ini lebih dari sekedar mainan. Gimana sih awalnya game bisa jadi ide berlian? Semua game keren yang kalian mainin itu dimulai dari satu hal sederhana, yaitu ide. Tapi jangan bayangin ide itu muncul sambil ngelamun doang ya. Di tahap ini, game pengembang bakal mikir konsep dasar. Game ini tentang apa, siapa targetnya, gaya visualnya bagaimana. Contohnya nih, kalau kalian main game Among Us, awalnya timnya cuma kepikiran bikin game party dengan tema investigasi. Sound simple kan, tapi dari ide sederhana ini, lahirlah sebuah game yang viral banget. Ide doang nggak cukup, gimana mereka mulai eksekusi? Setelah idenya matang, kita masuk ke tahap yang namanya per-production. Ini bagian yang seru sekaligus ribet. Mereka bikin desain game, storyboard, bikin prototype. Di sinilah semua detail mulai dimatengin lagi. Dan misalnya nih, gimana karakter di game bakal bergerak, gimana mekanisme gamenya bekerja. Serunya, di sini juga mereka mulai menciptakan dunia. Jadi kalau kalian suka main game open world, kayak contoh Genshin Impact, dunia itu sudah diperkirakan matang-matang sejak tahap ini. Nah, yang ini berat. Produksi game itu bagaimana sih rasanya? Di tahap production, semua ide tadi mulai diubah jadi nyata. Seperti coding mulai jalan, visual mulai digambar, musik dan sound effect mulai diisi. Intinya, ini tahap kerja Rodi buat para developer. Tapi bagian yang paling bikin deg-degan adalah saat testing. Kebayang nggak kalau ada bug pas kalian lagi asik main? Makanya, di tahap ini para developer bakal ngecek game berulang-ulang sampai semuanya smooth. Rilis game itu cuman akhir dari perjalanan? Salah banget. Begitu masuk tahap rilis, banyak yang ngira kerjaannya udah kelar. Padahal nggak sama sekali. Developer harus terus-terusan ngelakuin yang namanya maintenance. Mereka bakal monitor feedback pemain, nambahin konten baru, bahkan mungkin bikin DLC atau patch untuk update. Contoh simple, game kayak Minecraft itu udah rilis sejak lama, tapi konten barunya terus bermunculan. Jadi apa sih yang bikin GDLC ini penting? Tanpa GDLC, sebuah game gak bakal punya struktur yang jelas. Proses ini bikin pengembang lebih fokus dan efisien. Mau itu tim kecil ataupun studio besar, semuanya pasti bergantung sama framework ini. Kalau kalian bercita-cita jadi developer games, paham GDLC itu kayak punya peta harta karun. Jadi sekarang kalian udah tahu kan rahasia di balik game favorit kalian? Penasaran dengan dunia game lainnya? Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan tentang video seru dan menarik lainnya.